You know what? Fuck it, gue akan mulai ngerekam aja. Gue gak ngerti lagi. Selamat datang di podcast awal minggu bersama Adriano Kalbi. For those of you who's wondering apa sih ini podcast awal minggu, rencananya sih ini podcast punya gue yang akan gue launch setiap awal minggu. Udah kelihatan jelas banget dari namanya podcast awal minggu yang berisikan tentang pandangan hidup gue dan omelan gue dan celotehan gue tentang banyak hal yang akan gue rekam selama 30 menit sampai sejam ke depan. So hopefully gue bisa menaiki lagi tangga ketenaran dan get back on track. Aduh, pokoknya this is another pathetic fail attempt to be current, you know. Everybody seems doing something and I'm not, and you know, gue cuma dulu stand up comedian yang jarang muncul di TV dan punya program radio yang di cancel dan syuting program dokumenter yang nggak tahu kapan tayang ya. So even di resume gue sendiri pun banyak gagalan. See that's the point, you know. You don't read self-help book too much. Lu jangan baca tentang buku-buku panduan hidup terlalu banyak karena ya kalau lihat contoh sukses sih ya keren gitu, tapi kalau lihat contoh yang gagal ya look at me, I mean doing podcast yang nggak tahu siapa pendengarnya dan I kind of know how it feels to be itu tau gak lo, Voyager tuh yang di launch ke angkasa untuk mencari makhluk lain, intelligence lain gitu yang memberikan suara-suara dari bumi dan lokasi bumi yang nggak tahu ngomong ke siapa. I mean, why do we do that, people? Huh? Anyway, baik lagi. So, ya, gue ntar juga akan kalau emang rame gitu akan terima email tentang ya udah terserah bahasan lu pengen gue bahas apa atau lu pengen nanya apa, ntar gue bahas in a very entertaining way. Tujuan gue bikin kayak gini tuh ya buat, lu tau gak sih kalau lu pengen buat orang-orang yang naik motor atau naik mobil gitu basi dengerin radio, pengen punya alternatif lain gitu ya, mungkin bisa switch ke ini, atau yang di kantor yang pura-pura kerja mungkin bisa gitu pakai gini gitu kan. Kalau audio doang kan lu nggak perlu pakai video tuh, lu jadi bisa background lu Word document terus lu dengerin orang ngoceh sambil senyum-senyum sendiri, jadi ya lumayan lah gitu. So hopefully take off. Bang Adri kenapa nggak pakai Periscope atau Snapchat aja gitu? Cause I'm old, cause I'm 31 and I don't know how to keep up with all this shit, you know. Gue sekarang lebih bisa relate kayak ke orang tua gue kalau gue hajarin HP gitu daripada ke anak-anak muda sekarang gitu. Inventions keep coming every day dan gue kayak ampun. Gue tuh sedih loh sebetulnya Twitter tuh udah gak laku lagi. Karena sekarang kalau gak ada Twitter, gue promo bikin acara gimana coba. Gue mau gunting-gunting flyer gitu kayak tempat pijat plus-plus gitu kalau baru buka. Yang di perempatan gitu keluar-keluar nih bang gitu kayak nobody wants to come to my show kalau gue kayak gitu. Kayak ini ada acara stand up, ada gue admire tuh tempat pijat plus I give props to you guys karena you know, gue cuma hoki karena bisa nyebarin lewat sosmed aja gitu. Sekarang sih nggak bisa lagi. Anyway, udahlah, enough about me. Kita komentarin banyak orang aja gitu. Gue tapi bener sih, gue bingung banget di era sosmed ini. Kayaknya everyone connected, tapi semua orang sebel gitu. Semua orang secretly judging of everybody. Come on, you do it. Gue tahu lu secretly judging gitu. Lu udah nggak update Facebook lo, tapi lu login just to, you know, lihat aja gitu orang nih ngoceh apa sih statusnya gitu, kayak hipotesa tentang kejadian saat ini gitu yang sampai 6 baris 8 baris gitu, yang punya blog nggak mau tapi dicurahin di status. You know, lu ngejudge orang itu, atau kayak ngejudge orang yang kebanyakan selfie padahal nggak kece gitu, kayak ini orang kok nggak sadar gitu ya. I mean, gimana mau sadar coba orang
setiap selfie ada yang nge-like gitu gue. Maksudnya orang tuh tak, maksudnya like tuh ada like sarkastik, ada like yang enggak ya gitu. Jadi biar ketahuan gitu, biar dia taubat. Hopeless. Dan yang lebih hopeless lagi adalah profil-profil orang yang ngerasa dirinya mirip bintang terkenal, ya Allah. Padahal nggak mirip gitu, sama sekali nggak mirip gitu. Kayak lu tau kan, kayak ada profilnya dia, terus di bannernya tuh gambar bintang Hollywood yang dia ngerasa mirip dengan itu gitu. Dan kayaknya mungkin dia pernah dipuji sekali waktu SMA gitu, dan itu kayak nempel sama dia gitu, padahal sih nggak mirip sama sekali. Why people do that? Gue beneran lu ngerasa orang-orang kayak gitu hopeless. Kayak nggak mungkin ada suatu hal yang jenius gitu keluar dari mulut orang yang kayak gitu. Dri lu gimana mau laku, baru podcast aja udah ngata-ngatain orang gini. Bodoh amat. Gua ada ini baru berapa nih? Berarti baru 3 menit. Ini ada 27 menit ke depan gue harus bisa isi. Gimana pun caranya. Gue kemarin waktu SFM baru ada aja, gue kira itu radio baru, tau gak? Gue beneran gak tahu, kayak orang tuh nanya-tanya apa sih, kenapa gak bisa nanya di Twitter gitu, tanya aja gitu. Nah, ini kenapa harus jadi ada ini. Dan sekarang ada SFM Celeb. Can you believe that? SFM Celeb, my god, this is beyond me. Gue sebetulnya iri sih, gue pengen bisa gitu, tapi gue tuh orang insecure tentang tren gitu. Gue kayak kenapa tadi nggak pakai Snapchat atau pakai apa namanya, Periscope, karena gue nggak nyaman pakai. Lu nggak kayak gitu ya? Mungkin sama karena gue udah tua aja ya. Kayak lu nggak kayak gitu ya, kayak kalau ada tren baru lu tuh takut gitu langsung nyoba, karena lu takut dijudge gitu kan, kayak lah norak banget sih, emang kenapa sih yang lama gitu. Gue tuh selalu ngerasa gitu. Gue tuh baru nyaman ikut tren tuh kalau tren itu udah lewat 2 tren. Jadi kayak gue belum pakai tuh celana yang ada karetnya di bawah, gue belum pakai tuh. Gue masih pakai skinny jeans saja tuh, celana yang cucut di bawah udah gitu. Gue nggak sampai, gue belum dilipat, bahkan yang dilipat gue baru tangan doang sih. Kalau nggak ini, malu juga gue. Terus apa ya gitu, gue tadi di kantor, karena kantor gue di mall gitu, lagi ada kayak bazar-bazar gitu. Ada stand tarot gitu, ramal tarot. Gue bingung sih kenapa orang mau diramal. Kayak, dan ini tuh ramalannya 100.000 per 15 menit gitu. Kayak imagine, 15 menit lu gak pengen makan enak aja gitu ya. Udah gitu apa, ada mesin edisinya lagi, dia terima debit card. Gue bingung, kayak ini orang tarot tradernya ngomong apa ya sama bank gitu, bisa dikasih mesin EDC gitu. Ya saya wira swasta. Oh, bidang apa mas? Ini diisi aja formnya kalau pengen minta EDC. Kalau peramal nih kategori bisnisnya apa sih mbak? atau mungkin he work his way in by charming the teller gitu loh. Kayak mungkin mbak nih kelihatan banyak pikiran ya mbak, mau saya ramal dulu gratis loh gitu. And then, you know, he start saying shit dengan menatap matanya gitu, yang kebanyakan, oh my god itu bener banget, padahal dia nyebutnya tuh hal yang general banget gitu. Kayak mbak ini kayaknya emang kebanyakan pikiran. Oh iya bener my god. Kayak apa namanya, ya bener-bener gue gak, itu juga hopeless tuh gue ngeliat orang kayak gitu, yang matanya bisa berbinar-binar karena diramal sesuatu sama orang gitu, like as if jawaban akan hidup tuh segampang itu gitu. Don't you think kalau semua jawaban hidup bisa dicari dalam ramalan, semua orang tuh pergi ke peramal gak sih daripada sekolah, ya gak sih? Lu tau lah, kayak lu nyebut, oh iya nih
Kayaknya banyak pikiran nih, ini sebetulnya kayaknya ada yang suka tapi nggak berani bilang gitu ya. Oh iya bener banget, bener kayaknya si A tuh suka deh sama gue, oh my god. Yang mulai mata berbinar-binar ke depan. Don't please don't date someone like that. Janganlah, nggak usah dipacarin gitu. How could you not see bahwa ya dia nggak jejak bumi aja gitu. Sama ini yang menurut gue nyebelin tuh adalah orang-orang yang so asik. Nah sih orang-orang so asik yang kalau cowok tuh menurut gue yang so asik tuh yang udah lama gak ketemu terus ketemu cute gitu, kayak apaan sih lu gitu. Kenapa ya orang-orang so asik ini tuh nggak pernah sadar kalau dia tuh so asik ya. Lu nggak pernah kepikiran gitu kayak gue beneran bingung loh, kayak 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 orang bawa ketek gitu. Dia tuh nggak pernah sadar kalau dia tuh bau gitu, kayak ya anjing, terus dia kayak gini aja seumur hidupnya kayak gini gitu. You know what kills me adalah entah yang so asik atau yang bokeh itu sama-sama punya pacar loh. Gue kayak masa lu nggak bisa lihat sih bahwa dia tuh palsu gitu. Kayak lu tuh dia tuh bau, masa lu mau pacaran sih. Kata temen gue tuh gue pernah berdebat ini sama temen gue tuh, temen gue bilang kayak enggak Dri, soalnya apa, penciuman itu, indera penciuman tuh indera yang paling sensitif tapi juga dia paling cepat beradaptasi. Jadi katanya setelah kalau lu 8 detik tuh lu hilang gitu baunya. Nah tapi kalau 8 detik masa lu nggak pernah sih kayak kalau dijemput naik mobil gitu, perubahan udara dari luar mobil masuk mobil, masa lu nggak berasa gitu bedanya? Kayak lu nggak pernah nanya gitu, Han, aku tiap naik mobil kamu agak bau apa gitu ya, tapi nggak apa-apa sih soalnya setelah 8 detik hilang gitu. Aduh. Nah, gue tuh suka banget lo ngomongin orang. I actually found a joy ngejudge people. Shut up lo, you've done it too gitu. Jangan merasa sok suci dibanding gue. Lo juga kayak gitu, sama aja gitu. Nah, menurut gue ngejudge orang tuh, ngomongin orang di belakang tuh adalah hal yang baik. Karena apa? Karena emang menurut lo Indonesia bisa merdeka gimana kalau ngomongin orang gitu? Itu kan pasti ada satu orang yang mulai ngerasa kayak kalau zaman penjajahan dia ngerasa kayak, menurut lo Belanda kayak tai nggak? Abang juga ngerasa kayak gitu bang, kayak gitu ya nggak sih? Inilah awal mula perjuangan gitu, nggak mungkin. So shut the fuck up. Let me do my ramblings. And we're on the anjir. Belum ada 400 detik itu berapa sih? 400. Ada like, lupa gue. Ini nih. Anjir masih lama banget loh ini. I don't know how people keep this up. Terus orang gunain Snapchat dan Periscope ya. No fuck it. You know, I think lo bisa dengerin gue sampai ya mungkin lo siapa tau lo jadi saksi gue tiba-tiba gila gitu. Siapa tau kayak stand up comedian jadi gila gitu. And you found my early recordings, gue ngoceh-ngoceh dan gue ternyata gila. So how are you gitu, gimana semua, apa yang lagi kerjaan dan percintaan gimana, have you reached your dream, apakah hidup sesuai yang dicita-citakan gitu. Kayaknya semoga like, yang nyebelin dari kerja tuh adalah kayak karena menurut gue kalau lu nemuin kerjaan yang lu suka, yang find the job that you love, you know what, bullshit, jangan pernah dengerin orang-orang kayak gitu. Karena menurut gue cuma mungkin 10% kali orang yang bisa, sisanya kita harus nempel sama pekerjaan yang ada gitu. Lu nggak bisa expect bahwa oh iya ntar ini apa
Lu nggak bisa expect semua orang harus suka kerjaan. Ada yang suka, ya udah bitching aja gitu. But you know what kills me adalah dengan pekerjaan, semua orang menurut gue nggak suka pekerjaannya gitu. Dan yang lebih parah adalah lu benci sama bos lu gitu kan. Dan lu tuh kayak eh lalu kayak anjing, kau ini si idiot ini bisa jadi bos gue ya gitu. Lu sebel gak sih gitu ada orang yang lu tahu lebih idiot daripada lu, tapi yet dia itu bos lu. Kayak ini orang nggak pantas gitu. Ya itulah mungkin kehidupan itu mengajari lo gimana caranya mengapresiasi ini semua. Bahwa anjir, gue kerja keras aja ada orang yang lebih bego daripada gue, bisa lebih tinggi daripada gue gitu jabatannya. Sih inti nggak? Jadi kita bahas apa nih? Kita harus ngebahas sesuatu yang keren gak? Biar kata teori-teori sosial media sekarang katanya, kalau emang lu pengen ikut tenar, lu harus ikutin wave-nya gitu. Itu lagi dibahas tren apa? Lu harus bahas itu juga ya. Oke, I'll play along. As an old folks here, I'll play along gitu. Jadi apa yang keren ya? LGBT gitu. Let's discuss LGBT lewat podcast yang nggak jelas deh sumbernya. Gue kemarin ngobrol sama temen gue, sama Kamga gitu ya, such a good point of view tentang LGBT. Dia ditanya waktu itu, oh ya, karena bandnya lagi lumayan banyak exposure-nya gitu, ditanya, oh gimana nih band dekat gitu pendapatnya tentang LGBT gitu, pernikahan gay baru nikah di baru legal di US gitu, pendapatnya apa? So nanya-nanya pernikahan gay legal lagi. Jelas-jelas di Indonesia tuh permasalahan nikah beda agama. I think that's such a good point, tau gak lo bang? Kita nih kayak so-so advance gitu, tagging along, ikutin ini tren, padahal masalahnya tuh belum nyampe gitu. Pokoknya kalau sekarang lo lagi yang dibahas dunia adalah pernikahan legal gay, ya Indonesia tuh masalahnya ditarik mundur 30 tahun sebelum itu aja, itu juga pasti belum dipecahin gitu. Dia bener banget gitu, permasalahan kita beda agama aja masih ricu, gimana sama jenis gitu. Emang Indonesia tuh agak, ya gue gak berani ngomong Indonesia ya. Ya Indonesia, ya bodo amat lah. Kayak sosok apa, kayak diajarin toleransi beragama dari kecil gitu ya, main sama beda agama boleh, temenan Facebook boleh, tukeran nomor handphone boleh, tapi jangan sampai kawin. Pokoknya terus, tapi jangan sampai situ. Kalau itu salah gitu. Itu terserah gitu ya, mau diskusinya di sekolah atau di rumah gitu, si liberalnya pasti selalu ada gitu. Kalau udah beda tuh kayak langsung dredek gitu. Tapi emang gue nggak tahu ya kalau ngomongin tentang apakah mungkin kita menjadi masyarakat yang tercerahkan gitu, enlightened gitu, melepaskan semua dogma-dogma terdahulu gitu, menyusun kembali apa yang bisa menjadi belief lu. Kita tuh bisa apa enggak gitu, meskipun kita udah di era informasi pertukaran yang sangat cepat ini gitu, pertukaran informasi yang sangat cepat ini, mungkin nggak gitu. Gue I like to, gue nggak tahu ya Indonesia sih gimana, but I like to think gue tuh udah tercerahkan gitu, gue cukup fleksibel dalam gue berpikir. Tapi even gue aja itu nggak berani loh mandi kalau habis dikerokin. Ya gue tuh ngerti gitu, kayak setiap manusia tuh mesti mempunyai hak yang sama. Gue ngerti how to behave with them gitu. I know what to do with my family nanti kalau gue punya. Tapi kalau nanti menyangkut apakah gue bisa mandi setelah kerokan, gue nggak berani loh gitu. Ada yang berani nyoba nggak di sini gitu? Gue pengen tahu gitu, mitos itu bener apa enggak gitu. I mean, how can we progress as human being ya gitu? Kalau mitos-mitos dulu lu tuh nggak berani lo runtuhin gitu. Dan salah satunya yang nggak pernah runtuh menurut gue adalah mandi habis kerokan sih. Pasti kalau udah kayak gini, jangan gila lo, jangan mandi dari gila lo, you have a death wish or something gitu, kayak anjing. Dan itu tuh berlayer loh, kayak satu, lu masih percaya kerokan itu menyembuhkan masuk angin, dan itu aja udah second layer gitu, kayak lu percaya ada masuk angin gitu. Terus kedua, kerokan menyembuhkan. Terus ketiga, kalau lu mandi lu bisa mati gitu. ini emang cara menutupi kebohongan tuh emang to create another lie on top of it gitu, bahwa oh iya ini kalau nggak ini kayak gitulah gitu. Kayak
kayak lu dulu mau selingkuh dari pacar lu lah gitu, lu pasti kalau kayak kalau misalnya lu bilang oh ya gue harus meskipun lu bilang katakanlah lu cabut sama selingkuhan lu hari Jumat dan 8 malam, lu pasti bohongnya kayak oke, hari Jumat yang 8 malam gue nanti bilangnya kemana ya, gue ke rumah temen. Ntar lu pasti harus kayak oh kalau gue kenapa gue ke rumah temen gitu kan. Karena gue mau minjem buku. Siapakah temen yang bisa dipinjam buku gitu, lu jadi harus banyak banget gitu. Dan coba apalagi sih yang mesti kita bisa bahas tentang sebelum kita melangkah membahas LGBT gitu. Apalagi kebohongan-kebohongan yang mesti kita uh, bisa bahas. Sejarah Indonesia aja Dri pasti laku banget tuh. Kan di Indonesia suka banget kalau ada pembicara yang pintar. Lu capek gak sih kayak gitu? Lu capek gak sih kayak ngomongin politik? Kenapa kita tuh suka sih if someone sounds smart gitu, why can't we decide that for our own gitu. Gue paling sebel kalau ada yang sok pinter gitu. Apa gue perlu kasih jargon-jargon gitu kayak biar lo terjual gitu, biar gue sound smart gitu, kayak podcast dengan joke pintar. Gue harus state itu ya baru ngerti bahwa ini joke pintar. Gue agak menghindari ada tukang lagi lewat. Gue agak menghindari ngomongin politik. Pertama karena no one really knows what's going on, so everything is just speculation aja gitu. Lo nggak pernah tahu apa gitu. Is it sesimpel itu gitu kayak oh dia korupsi, orang itu ngambil duitnya karena dia apa, karena dia pengen kaya aja gitu. Gue pengen kaya juga nggak pengen ngambil duit segitu banyak gitu. Itu pasti ada yang lain gitu. How could you kayak Edi Tansil gitu di zaman dulu gitu ngambil 3,5 triliun gitu, 1% gitu. Are you fucking sure gitu 1% gitu, 3,5 triliun lo ngambil sendirian. Gue juga pengen kaya gitu, tapi gue kalau mau kaya juga gue ini sih kira-kira sih gitu, kalau 3,5 triliun ya kalau ketangkep ya lu yang bodoh sih. Gue sebagai maling juga kalau lihat kenapa bang, oh ya saya korupsi nggak, oh ngambil berapa 3,5, wah abang nyari gara-gara sih bang gitu, kenapa nggak ngambil 200 juta 50 kali aja bang, mungkin nggak ketahuan, you know. And I'm not condoning corruption and stealing ya, ini cuma hipotesa doang nih. Ntar jadi gila lagi semua orang. Itu satu. No one knows gitu. Kedua, nggak ada solusi konkretnya ya nggak sih, nggak ada yang kayak oh harus apa. And ketiga, kalau hipotesa orang pinter itu salah dan kejadian sekarangnya tidak sesuai dengan hipotesa orang itu gone gitu ya, kayak kemarin gitu. Gue mau angkat lagi nih siapa ya presiden kita sekarang sama lawannya gitu, kayak banyak banget yang belain presiden kita sekarang, and then he's not doing a really good job, and then orang-orang yang belain itu mana nggak ada gitu. Nobody gives a shit gitu ya gue ya, jadi ya udahlah. Mungkin ntar sekali kebahas, tapi kalau enggak ya gue mau ngomong apa. 700 detik berarti masih ada kalau sejam itu akan ada 5.300 detik lagi. Shit, masih lama banget. Kayak gue bisa gila nih ngomong kayak gini sejam. Ini lebih susah daripada waktu siaran gue di radio itu. Karena radio ada lagu, ada yang ketawa, ada jadi gue gak ngomong. Gue siaran sejam tuh gue gak ngomong sejam. Ini berisik banget itu Kang. Maklum ini semua masih gratisan, as you can see gitu. Emailnya juga kalau mau nanya pertanyaan, lo mau nanya apa aja dan gue bisa bahas dengan very entertaining way hopefully. Lu kirim aja ke podcast awalminggu@gmail.com. Kenapa @gmail.com? Karena semua yang ada di dalam pembuatan website ini, nggak website sih, semua yang ada dalam pembuatan podcast ini, karena itu nggak pakai modal. Oke, so fuck you. Ini gratisan, lo mau apa gitu. Udahlah gitu. Kenapa gue jawab kayak gitu? Karena gue juga masih nungguin untuk ini nutupin 5.300 detik. Gimana coba caranya? Oh, you know what? Apa yang menjadi nilai jual yang bagus pada saat kalau ini tembus sejam, gue bisa masukin ke rekor muli gitu, atau enggak bikin tagline yang gitu, yang kayak podcast 1 jam pertama yang superlatif gitu pertama di Indonesia podcast.
when are we gonna be sick with that trick sih? Honestly, come on, ayo dong. Masih kayak, soalnya ini tur paling besar se Indonesia loh. Kayak, like that's gonna give an add value. Gila, gue bitching banget, ketahuan banget gue nggak. See, you know what, Dri? This is why kenapa lu nggak bisa tenang. Lu nggak pernah tahu cara memanfaatkan market, Dri. Lu nggak ngerti perkembangan zaman gitu. Oh, for God's sake, lu pakai hashtag aja nggak bisa. Iya sih, that's true. Gue nggak bisa pakai hashtag aja, gue nggak ngerti. OOTD aja gue nggak ngerti gitu. I just found out it's outfit of the day. Gue nggak ngerti kenapa harus ada hashtag outfit of the day sih. Maksudnya kan lo pakai baju nih ya, lo foto lo posting gitu. Kalau lo lihat lo pasti nggak, gue yakin nggak akan ada orang yang mikir kayak, oh si Adri ini pakai baju ini hari ini apa 2 hari yang lalu ya, lihat aja gitu hari kapan, ya udah itu outfit itu redundant banget. Dia pakai baju hari itu ya itu outfit hari itu gitu. I just don't understand. Yang gue gak ngerti lagi adalah emoticon gue juga gak ngerti, sedih banget ya. Gue I'm one of those guys yang ngetik hahaha tuh masih hahaha gitu. Gue gak perlu kayak that yellow face guy yang hahaha. Is it really that funny? Ya hahaha aja gitu. Kenapa sih gitu? Kenapa harus kayak gak tahu ya. Sometimes I feel we getting dumber society aja gitu. Apa harus kayak gitu. And I swear to God ya, kembali lagi ke era sosmed ya. Kayak gue dulu tuh pengen banget gitu. Tujuan gue kelar SMA, kelar kuliah tuh karena biar gue gak perlu belajar lagi sih dalam hidup. Dan gue gak pernah merasa harus belajar banyak hal secepat ini dan sebanyak ini gitu. Dalam waktu singkat yang abis itu udah gak kepake lagi gitu. Udah gak kepake lagi. Friendster udah gak ada. Anjing, Friendster aja udah gak ada. Sekarang Facebook udah gak laku. Twitter is slowing down. Path as a business module gak working karena cuma di limit gitu. Nobody's wanna invest their business di Path gitu. Gak ada yang memberi iklan. Dan Instagram gak tahu ntar gimana. When is this phenomenon of sharing is gonna burst gitu. Dan kita gak ada share tren ini gitu. Okay. Dan kita hampir sampai di menit 15. Luar biasa. Gila, I'm still hanging on. Ini sangat sulit sekali gitu. Gilaan apa lagi ya. By the way, gue tadi udah sebut lo sih kalau misalnya, enggak, gue udah sebutin kalau lo mau ngirim pertanyaan dan kita bahas di sini, isinya kirim aja ke podcastawalminggu@gmail.com. podcastawalminggu@gmail.com. Sekali lagi podcastawalminggu@gmail.com. Karena apa? Kenapa gue sebut 3 kali? Karena menurut ilmu marketing, consumer sangat menangkap dengan baik sesuatu yang kita ulang 3 kali. Is it really we all that dumb? That's not me who said that. Itu orang-orang marketing. Gue sih cuma ngikutin bukunya aja gitu. Oke, gue harus ngeliat handphone gue untuk contekan. Mungkin ada joke-joke yang bisa gue pakai untuk dibahas. Di sini ada yang lagi S2 nggak? Gitu, siapa tahu lagi ada S2. Kalau emang lo mencari ilmu ya, menurut gue there shouldn't be any limit dalam mencari ilmu. Tapi kalau cuma nyari jati diri, nggak usah kuliah S2 lah. Coba sekarang jujur sama gue gitu. Kalau lo S2 beneran nyari ilmu ya nggak sih? Apa emang lo kayak, aduh, gue gak kerja di passion gue, orang-orangnya juga semua gak ngerti gue, orang tua gue udah nuntut kawin, ini solusinya gue S2. Is it that? Come on. Kalau emang itu ya udahlah gitu. Ini kan gak usah karena by the end of the day lo akan cari duit sih gitu. Dan ya semoga investasi pendidikan lo tuh berbuah terhadap penghasilan lo. Kalau enggak sih aduh gila, capek banget ya.
but I don't know, I can't comment. Gue juga lu juga nggak S2, lu juga tetap miskin, Dri. You know what's worrying about selain LGBT menurut gue, gue kemarin main di tempat temen gue. Gue belum pernah ngerti kayak anak-anaknya temen gue tuh ternyata kesenangannya kayak anak-anak umur 4 tahun doang gitu tuh, kesenangannya minta ke orang tuanya adalah ayo dong ma, aku boleh nggak upload video ke YouTube. Kayak wow, that's amazing gitu. How could 40-year-old have a thinking yang dia mau upload video ke YouTube gitu. Gue aja umur 31 gitu baru mikir mau upload kayak gini. Itu juga karena gue pernah jadi ya semi artis Twitter lah. Dan cuma maintain itu doang gitu. Kalau enggak gue juga nggak ini. Itu menurut gue aneh banget loh. Itu emosi yang aneh dimiliki anak umur 4 atau 5 tahun gitu. Dan um, gue ngeliat teman gue sebagai orang tua, mereka nggak keberatan gitu bahwa ya udah upload aja gitu. Dan gue bukannya mau bikin parno kayak tentang ada you never know who sees this, ntar ada pedofilia atau apa, nggak bukan itu, cuma karena kayak aren't you supposed to be out and playing, you know, keringetan, bau matahari dan gue tahu gue sering gunain umur gue sebagai reference gue tua, tapi kali ini gue beneran sih gitu, kayak apa yang hilang dari hidup lo kalau lo nggak upload video ke YouTube gitu. Sebagai anak umur 4 tahun, have you experienced everything gitu ya? Have you been able to ride a bicycle atau apa gitu? Dulu dan ini tuh perubahan cepet banget ya. Dulu tuh 2-3 tahun lalu tuh kayak ada boom of anak-anak yang udah ngebahas second or anak-anak yang udah ngomong dengan bahasa kedua atau bahkan bahasa ketiga gitu. Dan itu kayak oh ya, are we pushing our kids too much bla bla bla. Now this digital era is just such a fucking weird era, tau gak lo, yang you see how I sound like your parents now. Kayak ya udah gitu, anak kecil itu di sana gitu, dan ada yang I don't know how I feel about that gitu. I think that's dan menurut gue nggak harus semua orang gitu jump the wagon gitu bahwa semua pembaruan ini orang harus setujuin. Ya enggak lah gitu. Gue aja parno sama you know what? Gue aja tuh parno loh sama fasilitas places yang tag place gitu, kayak lu sign in lu di place mana. Itu gue parno banget. Gue inget banget gue tuh kuliah zaman tahun 2002 sampai 2005 waktu gue kuliah. Gue inget banget ada pembahasan tentang etika advertising, dan di situ pembahasan bahwa jadi ceritanya sekarang nih alat-alat yang lo pegang semua itu menggunakan RFID chip gitu, radio frequency identification. Jadi itu bisa mengetahui lo di mana lo berada dan lo ngapain aja gitu basically, dan itu bisa di track lewat satelit. Nah, pada saat itu membahas tahun 2002-2005, pembahasan konteksnya masih sendawa tadi. Pembahasan konteksnya itu masih ini etis nggak sih kita ada ditaruh RFID di cellphone kita, dan semua mahasiswa suruh berdebat gitu mana yang pro mana yang kontra. Dan gue inget banget gue tuh kontra loh. Dan pokoknya tapi ini nggak akan kejadian ini anytime soon. Kita sebagai manusia we might have to vote on it, tapi ternyata nggak ada tuh, you know, like those corporate cunts gitu nggak peduli tuh apa suara kita, dan kita kayak ya udah willingly ikut aja gitu with the argument of you know, if you don't do anything dangerous why you worry gitu. That's just stupid, this idea. Like itu kayak orang tua lo yang bilang kayak nggak ada yang boleh kunci kamar ya gini.
Aku nggak boleh kunci karena aku kan butuh privacy. Ya kalau kamu nggak ngapa-ngapain, ngapain kamu butuh privacy? What? Ya, ya, kok masturbasi kali? Oh, but like, come on, maksudnya masturbasi adalah contoh. You do something in your personal time and that's not a crime gitu. Why can't you do something without anyone knows gitu? Tapi kan Dri, kalau lu nggak sign in places juga kan nggak pernah ada yang tahu lu habis dari mana. Really, really, are you really sure? Hah? Are you really sure bahwa laptop lo dan komputer lo itu nggak ada yang itu nggak nyala, orang nggak bisa akses dari arah sebaliknya gitu? Really? Sih, gue nggak tahu ini apakah era sosmed atau emang makin tua. Dan lu makin paranoid gitu hal-hal yang kayak gini. Gue dulu pernah ya ngetawain temen gue, gara-gara dia udah bertahun-tahun kerja, dia nggak pernah ngasih bank account. Ini tahun 2006-2007 gitu, nggak pernah ngasih bank account. Dia tahun 2007 dia minta amplop dan dia di take home pay gitu, kayak dikasih amplop bawa pulang gitu, kayak gitu. Dan gue waktu itu ngetawain. Dan setelah sekarang gue pikir-pikir, that guy is making a lot of sense. In this modern era, kalau lu nggak mau terdeteksi langkah lu dari mana ke mana dan dipakai buat beli apa, ya lu caranya cash and carry sih, bener. Dan ternyata nyimpen duit di bawah bantal adalah tuh tempat yang paling aman. You know, I think beside politics, ya, what you cannot trust di dunia ini adalah bank sih. Those cunts ya, they're so freaking genius gitu. They know how to manipulate you. Okay, let me give you a brief history about banking. First of all, gak ada yang namanya banking. Bank itu cuma kayak, ya lu punya duit, semua orang punya duit, and then ada satu orang nih kerampokan. Dan of course I read this, gue baca ini kalau dengan YouTube dan Wikipedia research itu pasti bener, tenang aja. I found this in this internet, you know, ini this gotta be true, okay. Kayak semua orang punya duit dan orang nyimpen duitnya masing-masing aja, sampai ada satu orang yang kecolongan nih, terus dia bete, anjir duit gue hilang lagi gini. And then ada orang yang seeking business opportunity, ketemu business opportunity yang bilang kayak, hey wait a minute, why don't gue menciptakan usaha baru dengan janjinya gue mengamankan duit lo gitu. Nah gue nggak tahu ya, dari situ aja tuh gue nggak ngerti apakah orang yang pertama itu beneran kecolongan, apa emang ada orang aja yang nakut-nakutin kayak daripada dicolong mendingan simpen di gue aman loh, dan bank tuh sebetulnya kan dia usahanya adalah duit yang lo taruh di bank itu kan subject to loan ya gitu. Dan dengan jadi duit yang lo taruh ini gue kasih angkanya nih, angka lo duitnya gue catat ini segini nih gitu, so you know gitu duit lo ada di kita gitu. Padahal nggak ada, duitnya itu karena subject to loan, duit itu dipinjam orang gitu, dan orang itu harus balikin dengan bunga gitu. Dan karena keuntungan dari bunga itu ya gue split lah nih sekian persen buat lo biar duit lo nambah gitu, ya kan. Jadi duit lo belum tentu selalu ada di mereka gitu. I don't understand why banks got the privilege doing something yang kalau lo orang biasa lakuin tuh lo nggak bisa gitu. Lo nggak bisa kan, kayak misalnya gini, kayak misalnya kayak Dri, mana balikin dong duit gue, lo kan kemarin minjem 500.000, gue lagi pinjemin ke Anto. Lo pasti marah lah, lo kok lo pinjemin ke Anto, gimana sih, tenang aja, nanti ntar kalau lo udah butuh ya Anto balikin, gue kasih lebihannya gitu. Lo mau nggak kayak gitu? Lo nggak mau. Tapi apa kalau bank lo percaya? Aneh banget kan. Makanya gue juga nggak percaya sama itu tuh, itol card gitu. Itu kan duit lo spend biar dapetin seolah-olah saldo yang katanya nilai nominalnya sama, yang bisa lo dibelanjain di tempat yang udah gue ajakin kompakan. Ya sih, kayak sini duit lo 5.000, nih gue kasih voucher 500. Ini 500 nih bisa lo tukar di warung 5.000. Sorry. Oke, lo ngasih duit 5.000 ya. Gue kasih voucher 5.000. Ini voucher gue bilang cuma bisa ditukerin di warung itu. Bisa beli barang yang harganya 5.000 juga. Itu nilainya nggak sama, men. Itu duit lo udah hilang. Lo kayak itu namanya dikasih duit mainan.
Am I not making sense here? Apa gue aja yang parno kayak orang gila di sini? Anjir 20 menit. 10 menit lagi. Oke. Ya jadi kayak bank tuh kayak gitu. Em, itu duitnya udah gone man. Kalau mau sih gitu kayak ntar bisa dibuat bayar pakai. Ini sama kok kayak dengan nilai duit lo yang sebelumnya. Oh ya really? Karena kalau sama kenapa nggak bisa gue tukar pakai duit gue lagi gitu? Ya nggak bisa dong, duitnya kan udah kita pakai buat gitu. See, this is why Dri, lo nggak akan maju. Lo mungkin juga end up mati kali dibunuh mafia karena lo baru aja membongkar salah satu uh, teori yang ditutup lama oleh kaum-kaum Illuminati. Dan lo baru saja membuka rahasianya. Kan? Bener kan? Lo dengerin podcast ini lumayan gitu. Ada pinter-pinternya. Sama asuransi. Gue juga gak percaya sama asuransi. Kayaknya asuransi itu selalu dengan slogannya bilang kayak, oh we here to protect you. Really to protect us gitu. Dan how come there's no insurance di Afrika? karena semua orang, karena yang mati lebih banyak kan gitu, dia nggak sanggup bayar gitu. Dia berani protect all of us. Iyalah gitu, kayak asuransi jiwa. Ini dia kenapa lo hidup tuh jangan terlalu optimis. Kayak asuransi jiwa, life expectancy kita tuh 50 tahun lebih loh. Kalau lo ikut asuransi jiwa ya, dari umur lo 20-an, 100 orang, kemungkinan berapa banyak sih dari 100 orang itu yang mati? Hah? Yang hoki kayak, ntar kalau mati nih kita kasih 200 juta untuk cover matian lo. Kayak, udah lo mati, duitnya gak bisa lo nikmatin. Apa gitu? Dan ini semua kita bayar. Iya, tapi dalam 30 tahun itu dari 100 orang tadi umur 20 tahun berapa yang mati gitu. Kalau emang lo beneran misinya mulia buat melindungi orang, kenapa lo nggak bikin asuransi jiwa di Afrika gitu? Atau tempat lain yang rate kematiannya tinggi, nggak bisa kan gitu. Hanya itu menurut gue yang punya ide bisnis itu jenius banget. Lo bayangin ada orang yang tiba-tiba insecure akan mati, atau diracunin dia jadi insecure akan mati, bilang bahwa lo, you know what, daripada lo khawatir mati nggak ninggalin apa-apa dan nyusahin orang, mendingan lo dari sekarang nabung pelan-pelan. Ntar kalau tiba-tiba mendadak mati, lo udah gua cover gitu. Ya gitu. Ya bilangin lagi sama temen lo ya, terus dia percaya. Terus lagi. Lo penasaran gak sih gimana orang bisa memulai ide bisnis bank dan asuransi itu gimana coba? How can that guy have the power to convince people, just give it your money to me, it'll be safe gitu. Kalau bank kayak gitu. Kalau yang lain kayak, give your money to me gitu. Kalau lo mati lo aman, kalau mati lo aman. Dan kita kayak, kalau gue mulai ngelakuin bisnis itu sekarang, gue pasti orang gila gitu. Ya sih, ini gue aja. Gimana? Point of view baru yang gak perlu pikirin tentang asuransi dan bank kan? Ya gila, podcast ini tuh bagus banget gitu berisi. Tinggal orang mau gak nih sabar dengerin berapa puluh menit gue ngoceh. Apa lagi? Jakarta ya. Gue tuh kangen loh kayak gue bukan concern sih, tapi lebih kayak gue kangen Indonesia sebelum kerusuhan 98. Bukan apa-apa ya, karena gini, karena sebelum 98 ya, seni itu maju banget. Maksudnya kita punya film-film lokal yang kayak Cul-de-sac gitu. Keren banget gitu. Dulu Dewa bisa nyanyiin Kirana bisa ada grup band kayak Humania. Itu keren banget. Kenapa bisa sampai ke titik itu? Gue tuh punya teori gitu. Karena gini, jadi sebelum 98 kan mercusuar nih pembangunan kan. Pokoknya cuma Jakarta doang yang dibangun 32 tahun deh. Dan Jakarta tuh jadi matang banget gitu. Dan yang lainnya tuh kayak seolah-olah semaju Jakarta. Padahal sih enggak. Tapi, nah abis itu kan kerusuhan. Terus kita jadi otonomi daerah. Terus semua orang boleh punya hak-hak broadcast. Tapi yang
the downside of, bukan berarti gue nggak pro otonomi daerah ya, gue pro banget, tapi kalau lu ngalamin gede di usia gue, uh, lu ngalamin kreativitas Indonesia tuh sophisticated banget loh. Sekarang tuh enggak gitu. Contohnya gini nih, kayak dulu ada Reza, ada Shanti ya. Reza bisa nyanyi pertama untukku dan lagu lupa, maaf ya referensi tua. Or Shanti bisa kayak oh kasih jangan. Itu lu tau gak sih, mereka itu kesannya mature banget. Nah. Mereka itu di umur yang gak jauh dari Raisa nyanyi teka-teki. Maksudnya, kenapa bisa jadi timpang gitu. Jadi karena tiba-tiba daerah lain punya hak untuk membeli, ini semua jadi mundur gitu. Kita harus nge-restart lagi, terutama tentang kreativitas ya seni, musik dan film. Karena tadinya Jakarta udah mature, now kita baru ngeh kayak oh ada market di luar Jakarta lah yang perlu di-serve. Dulu kan siaran TV-nya kan semua cuma dari Jakarta. Jadi terserah lu mau suka nggak suka, yang penting Jakarta suka ini ya, lu cuma lihat ini ya lu belinya ini gitu. Nah sekarang kayak ada otonomi daerah yang orang-orang lain merasa bahwa enggak, yang bagus A, yang bagus C, yang bagus E. Ya udah deh, yang akhirnya sekarang mundur deh kayak gini. Makanya band-bandnya pun jadi kayak gini gitu. Menurut gue gini, dan yang sedihnya adalah gue tapi setuju ya, gue bukan gak setuju sama otonomi daerah, gue setuju sama otonomi daerah karena menurut gue artis daerah masing-masing tuh harusnya mengcover daerah masing-masing. Sekarang yang terjadi juga akhirnya artis Jakarta harus jadi artis nasional, which is gue nggak setuju gitu. Yang bener tuh lokal bisa melayani lokalnya sendiri gitu. Kenapa bisa ada Seattle Sound? Karena waktu itu Seattle khas banget dan semua orang mau jadi itu. Lo bisa tahu kalau dengerin Red Hot Chili Peppers, oh nih California kayak gini, dan mestinya tuh kayak gitu. Sekarang tuh nggak ada gitu. Sekarang tuh ya nggak jelas gitu, kayak Batak enggak, Jakarta juga enggak gitu, Bandung enggak. Menurut gue Jakarta tuh harus take off sih. Jakarta harus bisa survive, apa, pembuat karyanya tuh dinikmati oleh kotanya sendiri gitu. Sekarang akhirnya juga yang Jakarta harus jadi artis nasional dan menenggelamkan artis-artis lokal lainnya kan. Artis lokal juga jadi nggak bisa jadi raja di tempatnya kan, karena selalu ada artis Jakarta kan. Nyebelin kan menurut lo? Cik gitu, gue sirik aja nih sama artis nasional. Nah tapi iya kan, kayak anjing, dan nggak ada buat gue yang lebih menyakitkan daripada ngelihat artis yang harus menurunkan tingkat karyanya demi mencakup masyarakat yang lebih luas. Itu menurut gue ngeri banget. Menurunin tingkat kreativitasnya sama Belaga Somuda gitu. Kayak Gigi gitu ya. Gitarisnya 50 tahun lebih itu. Sekarang lagunya Cinta Facebook. Emang bikin Facebook account ada ya pilihan tahun lahir yang 50 gitu kan, dia nggak tahu gitu. Sakit banget deh pokoknya kalau udah harus kayak anjir, ini gue juga jadi curhat ya. Ini nggak ada yang lebih nyebelin harus mentondang kreativitas lo gitu, kayak harus jadi lebih muda, lo nggak muda gitu, kayak kalau misalnya ngelucu gitu, kayak emang mereka ngerti ya kalau itu lucu. Tuh ya nggak ngerti, karena gue harus ngelayanin Sabang sampai Merauke, of course gue nggak bisa jamin gitu. Tapi kalau yang di lingkungan gue dan apa, gue pasti ngerti. Tapi kan tapi karena udah terlalu lama dengan media nasional, media lokal tuh mati gitu. Nggak ada. Kalau media lokalnya survive, yang kita nggak akan punya masalah ini gitu. Misalnya majalah apa gitu yang layani Jakarta dong, ya dia ikutin selera Jakarta. Juga Jakarta sekarang gede banget sih. Do you know that Jabodetabek tuh 25 jutaan, Jabodetabek 25 jutaan, sedangkan benua Australia itu 22 juta satu benua. Makanya macet banget kan. I don't know when people gonna stop coming to Jakarta gitu.
Gila bahasannya untuk episode pertama berat banget ya. Jadi kita udah ngebahas apa tadi? Sosmed, era, current people, and then apa tadi tuh? Banks, insurance, sampai impact dari media nasional, media lokal ya. Motherfucker. 30 menit, saudara-saudara, setengah. Aduh, gue penasaran juga sih, gue bisa ngelakuin podcast ini. Bisa gak ya gue komit tiap minggu kayak gini sebelum gue jadi gila. Terus sekarang aja tuh rasanya otak gue udah kayak aduh. Ya pokoknya buat lo yang dari tadi ketawa dan atau nggak paling nggak senyum-senyum dikit lah. Kalau senyum-senyum dikit sebetulnya lo pengen ketawa itu cuma karena bukan di comedy club aja lo jadi nggak ketawa gitu. Kalau lo tetap dengerin ini dan lo masih dengerin gue gitu ya, berarti lo suka ini. Please tell your friends, tweet about it, tweet about it. That sounds old already? Does that sound old? Ya tweet about it, mention ke Twitter gue @adrianokalbi atau email ke podcast awalminggu@gmail.com. Ini juga ada podcast awal minggu. Lo bisa nikmatin ini di podcast awal minggu @soundcloud.com. Dia pakai ad nggak sih? Aduh, gue nggak tahu deh. Ntar dulu deh, gue beresin lagi. Dan ini juga bisa baca iklan nih kalau ada yang mau masukin slot iklan, gitu. Gue udah mulai promosi telek gini. Sebetulnya banyak sih yang pengen gue bahas, tapi kok kayaknya offense levelnya makin parah ya. Tapi tadi juga udah berat sih, banking, insurance, and then media nasional, and then ya oh ya dari politik deh. Ini kaitannya deh juga balik lagi ke politik ya. Media nasional itu karena untuk mempermudah partainya aja sih yang dibalik stasiun media tersebut gitu, karena ya udah gue pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu. Can you imagine kalau kita berhenti dengerin stasiun nasional gitu ya, betapa sulitnya mereka mini pemilik partai dan korporasi ya to get our money gitu. Don't you think that's what we should do as people gitu? Biar nggak gampang di-frustrate, biar nggak gampang kalau mau dibombardir message mereka, biar nggak gampang kalau dibujuk kalau gue harus beli produknya mereka gitu. Spread it out gitu, biarin media lokal tuh hidup gitu. Jadi kayak ya udah lu mau bikin iklan pemutih ya lu bikin itu buat di radio Semarang kayak apa, Jakarta kayak apa, uh, di Indonesia Timur kayak apa, di Sumatera kayak apa gitu ya nggak sih. Sekarang ya udah gue bikin satu aja yang pakai bahasa Indonesia, ini katanya bahasa persatuan gitu, and then that's it gitu, everybody ke expose sama message-nya gitu. Aneh kan. Nah, kalau partai juga pilih partai A ya. Lo kalau misalnya gue pengen milih partai lo, ya lo door to door dong gitu. Ketokin nih satu persatu, ngetoknya gimana gitu, di Jawa kayak apa, di Padang kayak apa, di Kalimantan kayak apa. Ya dong gitu. Jangan di generasi kita semua sama, enggak, kita nggak sama gitu. Dan itu dia kenapa gue nggak pernah, gue jarang manggung di luar Jakarta, gitu, sok banget. Padahal emang nggak laku di luar Jakarta aja nggak laku. Tapi ya hopefully tadi memberikan sedikit pencerahan sih buat lo gitu. Kenapa kalau lo sebel gitu ya sama film, lagu, ini ya karena dia nggak dia terlalu ngegampangin gitu, soalnya tuh cerita semua orang gitu. Lu luar negeri ya nggak tahu ya, kalau lu ngeliat US ya, kalau lu gue suka musik gitu, gue suka The Killers. Kalau denger The Killers lo tau itu Las Vegas sih kayak gini gitu. Ya, Seattle dulu ada apa aja gitu, oh LA gimana, California gimana, New York rap kayak apa gitu. It's all different, they have their own flavor gitu. Dan mereka tuh dengerinnya lokal gitu, mereka nggak selalu terekspos dengan berita nasional. Kasian lagi. It'll be good for everybody. Gue ya punya pengalaman gitu di kerja periklanan gitu. Sekarang ya industri periklanan itu gue cuma di Jakarta, karena kalau lo harus bikin iklan yang versi berbeda-beda, corporate have to spend more money ngebayarnya ke agensi-agensi lokal di kota masing-masing gitu.
Mereka duitnya banyak, udah biarin aja lah gitu. Nggak apa-apa gitu. Sekarang how big their yachts, perahu mereka tuh lu pengen bikin segede apa gitu. Nggak ada kan gitu. Ya udahlah gitu, please be alert. And then another thing ya, if this with gue produce ini with such a bad quality recording, I'm sorry. Gila nih, udah berapa menit deh? Bentar lagi gue gila pasti nih. Ya itu dia. Jadi kesimpulannya salah ya jawabannya. Jadi Jakarta dulu pernah maju banget, tapi itu ilusi karena oh ya di absorb nasional gitu. Ternyata begitu di dismantle, setiap region bisa berbicara gitu, punya otonomi daerah. Yang menjadi Jakarta banget tuh nggak survive. Tapi kan lagunya jadi bagus ya nggak sih? Bisa connect nggak sih? Kalau paling nggak sebagai masyarakat Jakarta lah dulu slang bisa bikin anak menteng, gitu. Kupu-kupu liarku gitu. Dulu Dewa Selatan Jakarta. Ya gue jadi suka. Sekarang kalau harus general gitu ya yang ya aneh gitu. Maksudnya di luar negeri juga ada kayak New York State of Mind gitu. It's so specific gitu. Dan ya udah gitu kalau daerah lain suka pengen tahu rasanya Jakarta Selatan kayak apa ya dengerin. Tapi kalau enggak ya udah gitu. Ya gak sih? Sekarang lu nanya gitu ya, efek lu rumah kaca bilang lagu cinta melulu. Kenapa lagu cinta melulu? Ya karena kira-kira dari Sabang sampai Merauke yang orang-orang rasain ya jatuh cinta. Cuma itu topik yang menyambungkan, yang menjadi tali persatuan Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya jatuh cinta. Kalau lu bilang kayak oh, kerusuhan Aceh ingin merdeka, Jakarta gitu atau Indonesia Timur, we don't give a fuck gitu. Indonesia Timur kita nggak punya akses air bersih gitu, gue nggak peduli sama lagu lo gitu ya nggak sih, and no one advocating this gitu. So mendingan lo berhenti sih dengerin media nasional, benar. Terlalu gampang buat korporasi mengekspresikan message-nya, terlalu gampang parpol menarik mengeksposkan suaranya gitu. So stop. Anjing berat banget itu. Perlu nggak nih sekarang tagline-nya podcast pintar? Perlu nggak? Apa itu harus jadi namanya? Hai guys, gue actually salah melihat time code. Itu actually udah 57 menit. So I guess that's the first podcast. Itu aja. Gue tahu pasti banyak kurangnya. Dan masih susah ya. Mungkin minggu depan gue akan balik lagi. So I will try to post this every Monday. Gue juga menunggu pertanyaan-pertanyaannya kalau mau kirim ke gue. Jadi lo bisa aja mention Twitter gue @adrianokalbi atau cari podcast channel ini di YouTube podcast awal minggu, di SoundCloud juga dengan nama yang sama. Atau kalau mau email lo kirim ke podcastawalminggu@gmail.com. So itu aja guys. Hopefully I'll see you next week. Cik gitu. Cukup pada umum ya kayak tadi ya. Oke. Udah tai lalu semua.